Oke, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang serem tapi sering banget kita abaikan. Resistensi antibiotik. Ini tuh kayak pandemi senyap yang terjadi di depan mata kita, dan kita semua punya peran di dalamnya. Pernah lihat nggak sih? Atau mungkin jangan-jangan pernah ngelakuin sendiri. Beli antibiotik di apotek atau bahkan di warung tanpa resep dokter. Santai banget ya, kayak beli kacang goreng aja. Nah, kebiasaan yang kelihatannya sepele ini ternyata bahaya banget. Mungkin sekarang pada nanya, loh kok bisa? Bukannya antibiotik itu obat dewa penyelamat, kenapa sesuatu yang umum banget malah jadi ancaman buat kita? Jawabannya, cukup bikin merinding. Kita lagi menuju era pasca antibiotik. Oke, kita bahas lebih dalam ya. Krisis kuman kebal obat. Dengerin deh, kita ini lagi lari kenceng banget ke masa depan di mana infeksi yang hari ini kita anggap enteng, kayak luka gores di dapur atau radang tenggorokan biasa, bisa jadi mematikan lagi. Apa sih maksudnya era pasca antibiotik itu? Gampangnya gini, ini adalah zaman di mana antibiotik, senjata andalan kita buat lawan penyakit, udah gak mempan lagi. Coba deh bayangin dunia zaman dulu, sebelum ada antibiotik. Operasi kecil aja bisa fatal gara-gara infeksi. Nah, kita lagi jalan balik ke sana kalau kita nggak hati-hati. Sekarang, yuk kita bongkar akar masalahnya. Ternyata banyak banget loh mitos-mitos atau kesalahpahaman soal antibiotik yang justru bikin krisis ini makin cepat. Dan parahnya, ini sering kita lakuin sehari-hari tanpa sadar. Coba deh, lihat data ini. Bikin kaget kan? 80%. Ya, 80% batuk pilek yang kita alamin itu penyebabnya virus. Tapi coba ngaku deh, seberapa sering kita kalau dikit-dikit batuk pilek langsung mikir, wah butuh antibiotik meh. Nah, ini dia kesalahan fatalnya. Jadi ini intinya ya, tolong diingat baik-baik. Antibiotik itu dibuat untuk ngebunuh bakteri, bukan virus. Jadi kalau kita minum antibiotik buat flu atau pilek, ya sama aja bohong. Nggak ada gunanya sama sekali, malah bisa bikin masalah baru. Nah, ini dia nih kesalahan fatal kedua yang sering banget kita lakuin. Lihat deh prosesnya. Pertama, kita minum antibiotik, baru 2 hari. Terus, karena udah ngerasa enakan, kita stop obatnya. Padahal, kuman-kumannya itu nggak mati semua, mereka cuma pingsan. Dan pas mereka bangun lagi, ceng-zeng, mereka udah belajar caranya ngelawan obat itu. Mereka jadi super kuat, seolah-olah sekarang punya zira besi. Oke, tapi tenang, kita nggak tinggal diem kok. Ada strategi resmi buat ngelawan balik. Yuk kita lihat gimana para ahli medis ngatasin masalah ini lewat sebuah program yang namanya Antibiotic Stewardship. Kalau di Indonesia, program ini dikenal sebagai PPRA, Program Pengendalian Resistensi Antimikroba. Tujuannya itu simpel tapi penting banget, bukan buat ngirit biaya, tapi buat mastiin setiap pasien dapat obat yang tepat, dengan cara yang tepat setiap saat. Kuncinya di ketepatan. Dasar dari program ini tuh simple, namanya prinsip 4T. Jadi dokter itu harus mikirin, 1. Tepat indikasi, bener nggak sih butuh antibiotik? 2. Tepat pasien, cocok nggak obatnya buat pasien ini? 3. Tepat dosis, pas nggak dosisnya? Dan 4. Tepat waktu. 4 pilar ini jadi benteng pertahanan kita. Sekarang, yuk kita coba masuk ke rumah sakit. Kita intip gimana sih prinsip ini diterapin di garis depan pertempuran oleh para dokter. Ada satu strategi yang kedengarannya aneh banget, mundur untuk menang. Hah, gimana tuh? Nah, ini namanya deeskalasi. Dan ini adalah sebuah pendekatan yang super cerdas. Gini cara kerjanya, waktu pasien masuk, dokter mungkin kasih antibiotik yang spektrumnya luas. Kita sebut aja tembakan meriam, buat hajar semua kemungkinan bakteri. Tapi, begitu hasil lab keluar dan ketahuan bakteri spesifiknya apa, dokter langsung ganti ke antibiotik yang lebih fokus. Nah, ini tembakan jitunya. Jadi kita nggak buang-buang senjata paling kuat untuk musuh yang nggak seberapa. Dan ini nih, mantra wajib buat semua tenaga medis. Kultur dulu, baru tembak. Artinya apa? Selalu ambil sampel, darah, urin, dahak, apapun itu, buat diperiksa di lab sebelum, saya ulangi ya, sebelum dosis antibiotik pertama dikasih ke pasien. Kenapa ini penting banget? Soalnya tanpa data dari lab, dokter itu kayak nembak di kegelapan. Kalau salah sasaran, bukan cuma pasiennya yang bahaya, tapi kita juga bisa tanpa sengaja menciptakan kuman super baru di dalam rumah sakit itu sendiri. Serem kan? Tentu aja, perang ini nggak bisa dimenangkan cuma sama dokter. Justru, peran paling penting ada di kita semua. Sebagai pasien, iya, Anda dan saya. Coba deh, bayangin percakapan ideal antara dokter dan pasien itu kayak gini. Bu, ini sakitnya karena virus. Ibu cukup istirahat aja sama makan yang enak. Antibiotiknya kita simpen ya, buat perang yang sesungguhnya nanti. Nah,
Ini edukasi yang benar dan menenangkan. Jadi, apa yang bisa kita lakuin? Gampang kok, ada 4 hal. 1. Kalau cuma batuk pilek biasa, jangan maksa minta antibiotik. 2. Selalu tanya ke dokter, "Dok, ini beneran perlu antibiotik nggak?" 3. Dan ini yang paling sering dilanggar, kalau emang diresepin, harus dihabiskan. Jangan berhenti di tengah jalan cuma karena udah enakan. Dan yang terakhir, antibiotik itu resep pribadi. Jangan pernah bagi-bagi ke orang lain. Pada akhirnya, kita harus ingat ini. Resistensi antibiotik itu adalah pandemi yang senyap. Mungkin nggak jadi headline berita tiap hari, tapi korbannya itu nyata. Mereka ada di ruang-ruang ICU, berjuang melawan infeksi yang seharusnya gampang diobati. Jadi pertanyaan terakhirnya buat kita semua. Setiap kali kita berhadapan dengan antibiotik, kita punya pilihan. Kita mau jadi bagian dari solusi yang menjaga keajaiban medis ini, atau kita mau jadi bagian dari mutasi yang menciptakan monster baru? Pilihan itu ada di tangan kita setiap kali kita sakit. Yuk kita pilih dengan bijak. Pembahasan kita kali ini terinspirasi dari materi dan wawasan yang dibagikan oleh akun Instagram @hendrikusgedesurya. Terima kasih banyak sudah menyimak.